Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Emak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Emak Saufa mau sharing-sharing kegiatan emak di hari ini untuk belanja harian hemat. Semoga vlog emak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Jadi hari ini emak tuh belanja di warung dekat rumah emak. Dan ini dia tadi belanjaan emak. Jadi emak tadi beli tahu Rp5.000, terus emak juga beli terong segini tuh Rp5.000. Selanjutnya emak beli teri satu bungkusnya Rp5.000 dan beli santan Rp4.000. Jadi total belanjaan hari ini adalah Rp19.000. Alhamdulillah wa syukurillah, dari belanjaan Rp19.000 ini bisa menjadi 3 menu masakan. Yang pertama, emak mau bikin untuk lodeh terong. Selanjutnya, emak juga mau bikin teri cabe. Dan untuk tahunya mau emak bikin tahu kecap. Semoga vlog emak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Dan di video ini emak lagi bikin untuk lodeh terongnya ya. Jadi untuk terongnya kita iris-iris dulu. Selanjutnya untuk bumbunya di sini emak memakai bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, dan juga sedikit cabai. Dan ini tuh bisa dihaluskan ya bun ya. Nah, menu hari ini, menu Rp19.000 ini juga sangat-sangat pas banget untuk bunda-bunda yang lagi berhemat atau yang kebetulan pas di tanggal tua gitu ya bun ya. Jadi ini tuh menu yang hemat, tapi jangan salah ya, meskipun ini menu hemat tapi bisa ngabisin nasi loh bun tentunya. Untuk terongnya di sini emak rendam dulu. Jadi ini tuh tips ya bun ya, kalau seumpama kita ngirisin terong, terus habis ngirisin terong itu jangan lupa untuk direndam air ya bun ya, supaya terongnya itu nggak coklat ya nantinya ya. Kalau seumpama nggak direndam nanti dia warnanya bakal kecoklatan gitu. Dan setelah bumbunya ini di blender, selanjutnya ditumis aja, ditumis kira-kira tuh sampai wangi, sampai keluar minyak untuk ininya ya. Jadi sampai berminyak gitu, sampai wangi ya tentunya. Dan setelah itu masukkan terong yang tadi sudah dicuci. Nah setelah itu kira-kira kalau bumbunya sudah merata, barulah ditambahkan air sampai si terongnya ini terendam. Nah bunda-bunda di sana ada nggak sih yang suka banget sama terong? Jadi terong ini dulu tuh awal-awal emak juga nggak terlalu suka ya, dan kesini-sininya itu ternyata terong ini tuh rasanya manis ya bun ya. Mau dimasak apapun terong itu ternyata rasanya manis banget. Dari situlah emak jadi seneng banget untuk masak perterongan gitu. Selain dari rasanya yang manis, ternyata terong ini juga mengandung banyak banget manfaat ya. Jadi di terong ini terkandung kalsium, fosfor, terus banyak vitamin yang lainnya yang tentunya sangat-sangat bermanfaat untuk kesehatan kita ya bun ya. Nah terong ini juga bisa dikombinasikan dengan berbagai macam aneka masakan ya bun. Salah satunya yaitu di lodeh. Nah hari ini emak Saufa lagi pengen banget untuk ngelodeh, dan pilihan emak jatuh untuk ngelodeh si terong ini. Ya jadi habis terong tadi kira-kira udah ditumis, selanjutnya ditambahkan air sampai si terongnya ini terendam. Selanjutnya ditunggu sampai terongnya ini empuk. Dan seperti biasa ya, kalau masak perlodehan jangan lupa apabila kira-kira udah empuk nih bahannya, terus sewaktu memasukkan si santannya ini jangan lupa untuk kompornya ini dikecilkan ya bun ya, apinya dikecilkan. Jadi supaya nanti ya ini ya matangnya merata, udah gitu tuh nggak pecah si santannya gitu. Dan selanjutnya tinggal dibumbuin aja. Di sini emak memakai Royco dan juga gula merah. Nah kalau semua kurang asin bisa ditambahkan garam. Jadi meskipun emak masak tiap hari, tapi ini ya kemungkinan untuk keasinan tuh pasti ada. Makanya emak kalau ngasih asin, ngasih garam itu selalu belakangan sendiri ya. Jadi kalau semua udah dikasih Royco, dikasih gula, terus dicicip, kalau kurang asin barulah ditambahkan. Tapi kalau semua rasanya udah pas,
Itu tuh emak nggak pernah ditambahkan garam lagi ya bunda ya. Jadi seperti itu kuncinya biar nggak keasinan. Jadi ngasih garamnya itu belakangan ya. Kalau perlu kalau udah mateng barulah ditambahkan garam. Karena emak juga pernah denger tuh katanya kalau ngasih garam itu tuh kalau semua udah nggak panas ya, udah nggak masak gitu loh, udah nggak melalui proses masak gitu. Karena garam yang kita pakai itu bukan garam Himalaya ya katanya. Ya ada berbahaya gitu sih, tapi nggak tahu sih, jelasnya nggak tahu. Pokoknya emak tuh pernah denger aja gitu loh. Sesudah memasak lodeh, untuk lodeh terong selanjutnya emak mau ngolah tahunya ini. Dan tahunya ini mau emak kecapin gitu aja, jadi mau diiris-iris gitu, diiris-iris kecil-kecil. Nah untuk tahu di Cikarang ini kalau menurut emak rasanya itu kurang ya bun ya, jadi masih ada rasa asam-asamnya gitu. Jadi kalau diolah menjadi sebuah masakan sebaiknya itu yang ditambah kecap atau dibikin sambal kayak gitu supaya itu tuh bisa nutupin ada rasa asam-asamnya gitu. Beda banget sama tahu yang di Jawa ya kalau emak pulang kampung gitu. Jadi dia digoreng gitu aja tuh udah enak banget. Ya itu sih menurut emak ya. Jadi tahunya itu mungkin kalau tahu susu mungkin agak enakan gitu ya bun ya rasanya ya. Tapi emak sendiri belum pernah kayaknya nyobain yang tahu susu gitu. Paling tahu Sumedang ya yang pernah ya, itu juga enak banget ya, cuman digoreng gitu aja itu tuh juga udah enak banget. Dan untuk tahu kali ini mau emak bikin tahu kecap. Ini tuh hampir sama kayak orek tempe, cuman emak memakai tahu gitu aja bedanya ya. Dan cara memasaknya pun sama. Jadi ini tahunya itu diiris-iris aja gitu, diiris-iris, selanjutnya digoreng sampai kira-kira kering atau setengah kering ya, sesuai selera aja. Nah, setelah berkulit si tahunya ini nanti akan emak bumbui, dan bumbunya di sini emak memakai bawang merah, bawang putih, cabai, dan tak lupa untuk dikasih kecap juga. Nah, emak mau cerita dikit nih. Jadi kalau tahu sama tempe, kalau di tempat emak ya di Madiun, jadi kalau tahu tempe itu dibikin orek ya bun ya. Jadi dicampur gitu tahu dan tempe, orek tahu dan tempe gitu. Rasanya juga enak banget. Dan ini juga bisa dipecah ya, jadi orek tahu atau orek tempe gitu itu juga bisa dipecah. Jadi ini tuh terinspirasi dari situ ya bun ya, makanya tahunya ini mau emak masak seperti itu. Sebenarnya bisa aja ya dibikin tahu kecap yang tahunya kotak-kotak gede itu juga bisa banget. Pokoknya sesuaikan nama selera aja ya bun ya. Untuk kali ini emak lagi pengen bikin tahu kecap yang kayak orek tahu gitu. Ada bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Ditumis aja ya, ditumis sampai kira-kira layu. Setelah itu ditambahkan sedikit air dan dicampurkan dengan kecap. Dan jujur aja karena ini tuh udah di ujung bulan, jadi untuk perkecapan emak ini tinggal dikit banget. Jadi ini tuh kecap terakhir yang emak punya. Jadi ini ya tinggal nunggu awal bulan untuk belanja kecap lagi untuk belanja bulanan nanti. Nah kalau bunda-bunda gimana nih? Pastinya ada yang udah gajian, ada yang belum ya. Kalau yang belum gajian, tos nih sama emak samaan banget. Lagi menunggu dan menunggu. Kemarin emak udah bikin budgeting. Jadi emak udah ini ya, udah pos-posin. Terus kewajiban-kewajiban apa aja yang emak bakal bayarin gitu. Dan selanjutnya nanti tinggal nungguin aja si Pak suami gajian kapan. Apakah Senin sudah cair, apakah Selasa baru gajian. Pokoknya ditunggu aja ya. Alhamdulillah selama emak menerapkan untuk belanja harian hemat, terus emak juga budgeting, sudah dibudgeting untuk belanjanya, jadi nggak perlu takut untuk kehabisan uang ya. Jadi mau tanggal muda tanggal tua itu sama aja, alhamdulillah wa syukurillah. Dan kalau semua bunda-bunda di sana posisinya itu istilahnya gini ya, untuk penghasilan tuh nggak mencukupi karena pengeluaran banyak ya, contohnya untuk bayar ini bayar itu gitu loh bun. Nah bunda-bunda juga bisa mulai untuk memikirkan cara mencari penghasilan tambahan, karena sekarang itu banyak banget hal yang bisa lakukan yang kira-kira bisa mendapatkan uang ya, mendapatkan penghasilan. Tentunya kita bisa mulai menanam sayur mayur, terus menanam perbumbuan, itu juga bisa ngurangi untuk belanja bukan.
Ya pokoknya bunda-bunda semangat selalu ya bunda ya. Pokoknya jangan mengeluh. Kalau semua kita mengalami apa ya kesulitan, kita fokusin aja untuk mencari solusinya. Pasti setiap masalah itu akan ada solusinya ya bunda ya. Pokoknya tetap semangat selalu ya bunda ya. Nah selanjutnya di menu yang ketiga, ini emak mau bikin sambal teri atau tumis teri. Di sini ada bawang merah, bawang putih, terus ada cabai juga. Nah ini terinya mau emak goreng. Jadi untuk terinya ini agak-agak pedes ya, mungkin anak-anak nanti nggak ikut makan. Jadi untuk anak-anak nanti menunya hanya lodeh dan juga tahu. Dan ini tuh untuk Pak suami nantinya. Nah kalau Pak suami ini alhamdulillah untuk menu kesukaan Pak suami itu balado-baladoan, teri, terus cumi itu sukaan Pak suami semua ya. Apalagi yang berbau jengkol dan pete itu Pak suami juga suka banget. Dan di sini bumbunya ada bawang merah, bawang putih yang udah diiris dan juga cabe. Jadi ditumis aja untuk bawang merah, bawang putih dan juga cabe ini ditumis sampai layu. Selanjutnya ditambahkan sedikit air. Nah, jangan lupa untuk memasak perterian atau ikan asin jangan ditambahkan garam ya bun ya, karena ini tuh sudah asin, sudah gurih dari sananya. Nah, kalau mau ditambahkan royco boleh ditambahkan sedikit saja, supaya untuk tumis terinya ini nggak keasinan nantinya ya bunda ya. Jadi nggak perlu ditambahkan garam. Dan untuk di video ini alhamdulillah mak lagi numis bumbunya. Nah selanjutnya ini emak tambahkan sedikit air. Kalau bumbunya ini udah layu ya bun ya, ditambahkan sedikit air. Nah setelah itu masukkan teri yang tadi sudah digoreng dan tinggal diaduk-aduk aja. Tambahkan sedikit royco dan disesuaikan dengan rasanya, disesuaikan dengan selera kita. Alhamdulillah untuk menu tanggal tua di hari ini ada lodeh terong, ada tahu kecap dan juga tumis teri. Demikianlah vlog emak kali ini, semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila Mak Saufa ada salah-salah kata. Tetap semangat untuk berhemat dan tunggu vlog emak selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.